Saya Dwi Bella Pertiwi, NPM 1951010068 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 5. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah suatu cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Isi abstrak menggambarkan keseluruhan isi paper, masalah bagian secara umum. Lalu cara penulisan abstrak itu menggunakan spasi single yaitu 1,0, tulisan abstrak di tengah, penulisan abstrak dengan bahasa Inggris, lalu kemudian bahasa Indonesia. Tulisannya menggunakan bold, di bagian kata kunci itu dimiringkan. Isi pendahuluan ada permasalahan, tujuan, data, fenomena. Data grafik itu lebih bagus, kemudian menggunakan GraphReach. Kemudian ada perbedaan teori dan praktik. Perbedaan hasil penelitian terdahulu itu butuh ya agar memperkuat artikel atau paper yang dibuat. Kemudian rekomendasi dari penelitian terdahulu, lalu kemukakan alasan singkat. Adapun poin-poin dalam pendahuluan itu latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan ini dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis atau artikel dibuat dan mendukung untuk agar mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara eksplisit tentang masalah penelitian yang hendak dijawab melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Contoh, bagaimanakah konsep koperasi pondok pesantren? Bagaimanakah peran koperasi pondok pesantren dalam meningkatkan kemampuan entrepreneur santri? Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah itu suatu upaya menetapkan batasan-batasan masalah penelitian supaya lebih jelas sehingga ditemukan masalah yang termasuk dan masalah yang tidak termasuk dalam penelitian. Kemudian ada perbedaan pendapat. Perbedaan dari penelitian sebelumnya. Satu, teori dan praktek. Yang kedua, perbedaan hasil penelitian terdahulu. Identifikasi masalah dan batasan masalah merupakan poin-poin tentang kemungkinan-kemungkinan cakupan dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan suatu identifikasi dan inventarisasi berbagai kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah yang didasarkan pada latar belakang masalah. Adapun strategi mencari referensi itu, yang pertama, cari dulu calon juru skripsi. Cari referensi yang berkaitan dengan apa yang akan dikemukakan. Kemudian pahami dan gunakan referensi sendiri. Pengertian pengembangan hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Pengembangan hipotesis itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama pengembangan hipotesis kuantitatif dan pengembangan hipotesis kualitatif. Jadi kesimpulan, bab 1 pendahuluan, penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Adapun landasan teori, bab 2,
Deskripsi objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian. Bab 4. Analisis penelitian. Analisis data penelitian, temuan penelitian. Bab 4. Penutup, kesimpulan dan penutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.